Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dinamika dan bentuk pemerintahan di Indonesia. Sebelum itu, pertama-tama kami ingin menjelaskan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Rizkianto dengan NIM 22091 0201049. Kemudian Nanda Iska Oktadiana dengan NIM 22091 0201110. Kemudian ada Naufal Ahmad Kurniawan dengan NIM 22091 0201114. Dan terakhir ada Siti Nabila Putri Herdiansa dengan NIM 22091 0201147. Bentuk pemerintahan Indonesia dari kemerdekaan hingga saat ini sering mengalami perubahan. Karena perubahan ini mulai dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Dan pertama-tama kami akan menjelaskan masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1966. Orde Lama merupakan pemerintahan di awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno serta dibantu oleh seorang wakil yaitu Hatta. Dan menurut pendapat kami, sistem pemilihan pada masa ini terbilang sedikit menganut sistem aristokrasi. Karena sesuai dengan konsep aristokrasi di mana kekuasaan negara dipegang oleh beberapa orang yang dianggap memiliki peran utama di suatu negara. Presiden pertama tidak dipilih melalui pemilu, seperti bentuk pemerintahan yang menjadi sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Di era ini, sistem di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Pada masa Orde Lama mengalami 4 kali perubahan, yaitu sistem parlementer, sistem liberal, dan yang terakhir adalah sistem demokrasi. Dan sebelum sistem parlementer, yaitu ada sistem di mana sistemnya adalah sistem presidensial. Sistem parlementer. Sistem parlementer di Indonesia awalnya menggunakan sistem presidensial, lalu berubah menjadi sistem parlementer, dan pada masa ini tugas presiden lebih komplit, yaitu selain menjadi badan eksekutif, pada masa ini presiden juga merangkap menjadi badan legislatif. Hal tersebut pada masa itu sangat menggambarkan kedewasaan berpolitik. Akan tetapi, dengan sistem ganda yang diterapkan, tentu pemerintahan tidak berjalan dengan baik, sehingga pada masa itu sering terjadi ketidakstabilan. Kedua adalah masa liberal, tahun 1950 hingga 1959. Sistem ini berjalan 9 tahun, dan presiden menggunakan prinsip ini pada politik dan perekonomian karena terbukti pada masa itu keputusan presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu-gugat dalam dua bidang tersebut. Pada masa ini juga presiden berhak membubarkan DPR, namun atas pengawasan dan pertanggungjawaban menteri. Dan pada masa ini pula, tepatnya pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Presiden melakukan perintah untuk menggunakan Konstitusi UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian ada sistem demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1968. Sistem ini merupakan sistem yang cukup banyak menghasilkan keputusan-keputusan kontroversi, mulai dari MPRS yang membuat keputusan mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, dan keputusan presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 yang menjadi pemilu pertama di Indonesia. Selain itu, sistem ini merupakan sistem pertama kali diumumkan pada sidang konstituante. Juga pada masanya memiliki banyak sekali tragedi-tragedi yang menggambarkan buruknya sistem ini, seperti G30S dan Tritura. Kemudian ada masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan yang lahir menggantikan Orde Lama. Masa ini lahir pada 11 Maret 1966 setelah dikeluarkannya surat perintah dan bertahan hingga 1998. Dan pada masa ini, Presiden Soekarno resmi digantikan oleh Soeharto. Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, pada masa ini sistemnya lebih ke penekanan stabilitas nasional dan politik, dan mobilitas ekonomi, serta kepribadian pada sosial budaya, dan terbukti
pada masa ini banyak mengalami kemajuan dalam bidang tersebut. Demokrasi mengalami kemajuan, inflasi menurun, dan hasil kebijakan ekonomi terlihat. Namun, pada masa ini kekuasaan berpusat langsung pada presiden. Dan menurut kami, pada masa ini walaupun demokrasi meningkat, tetapi sedikit terasa unsur tirani. Karena pada masa ini keotoriteran sangat terasa. Terbukti banyak aktivis-aktivis politik yang tidak sependapat dengan pemerintah tiba-tiba menghilang. Kemunduran Orde Baru salah satunya disebabkan oleh krisis moneter 1997. Dan sejak itu Orde Baru terus mengalami kemunduran. Dan kondisi negara yang buruk menyebabkan kondisi KKN tinggi dan kemiskinan meningkat. Banyak terjadi ketimpangan sehingga rakyat banyak melakukan demo untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan reformasi total. Dan era ini pun berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden. Dan kemudian pemerintahan masa reformasi. Masa reformasi adalah masa di mana negara memiliki peluang untuk menata kehidupan untuk berdemokrasi. Masa ini diawali oleh Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini banyak perubahan yang dilakukan oleh beliau. Karena pada masa beliau sistem lebih terbuka serta demokrasi lebih diutamakan. Bahkan pada masa ini terdapat pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan kepala daerah. Pemilihan pertama dilakukan pada tahun 2004, serta pada masa ini demokrasi sangat berkembang dengan pesat, di mana banyak masyarakat mulai sadar atas kehidupan berpolitik nasional. Dan poin kedua yaitu persoalan-persoalan yang terjadi akibat dinamika tersebut. Akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Noval. Persoalan-persoalan yang jadi akibat dinamika tersebut, yaitu contoh pada masa Orde Lama, pada masa itu dengan kekuasaan presiden menjadi yang terkuat dan tidak dapat diganggu-gugat, sehingga segala keputusannya adalah mutlak, seperti pembubaran DPR hasil pemilu, serta keputusan MPR yang mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Selain itu, dengan ketegasan pada masa Orde Baru, membuat rakyat takut untuk menyuarakan pendapatnya, sehingga nampak terlihat bahwa suara rakyat bukan menjadi utama pada masa itu. Dengan masa pemerintahan yang berubah-ubah, tentu banyak rancangan atau rencana yang belum terrealisasi akibat perubahan masa pemerintah. On mic dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang potret empiris budaya politik yang dimiliki masyarakat Indonesia dalam mempengaruhi persoalan tersebut. Seperti yang kita tahu, budaya masyarakat Indonesia dalam menanggapi persoalan politik yang terjadi pada masa itu dan hingga masa kini adalah melakukan protes dan menyuarakan suara atas nama rakyat Indonesia dengan demo. PPT-nya tolong ya. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia melakukan demo agar selain memperoleh keadilan, mereka berharap persoalan-persoalan yang terjadi pada masa-masa tersebut akan segera teratasi. Bentuk demo yang dilakukan antara lain adalah gerakan U30F atau yang kita sebut dengan PKI dan Tritura, yang pada Tritura tersebut posisinya mengenai pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Divora dan unsur-unsur PKI, dan penurunan harga barang-barang. Baik, untuk solusi berdasarkan aspek 1, 2, 3 akan dijelaskan oleh Saudara Nanda Eriska. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi berdasarkan aspek 1, 2, dan 3. Menurut kami, solusi yang tepat mengenai persoalan-persoalan tersebut dan
Dengan memperhatikan perspektif sistem politik, bentuk pemerintahan serta budaya politik adalah seharusnya pada masa itu, suara rakyat juga harus dominan, dan keputusan-keputusan yang dilakukan juga harus transparan sifatnya, serta mendapat persetujuan oleh rakyat. Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang dilakukan atau dibuat oleh pemerintah dari Orde Lama hingga reformasi yang dilakukan secara sepihak, serta seharusnya rakyat memiliki keamanan dalam berpendapat atau bersuara, bukan malah diberantas seperti tragedi G30S yang sangat banyak memakan korban jiwa, serta hilangnya aktivis-aktivis yang ingin mewakili rakyat untuk menyuarakan kritik dan pendapat mereka. Jadi, kesimpulan saran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah dengan memberikan ruang, keamanan, serta tempat kepada masyarakat untuk turut andil dalam menentukan keputusan dan kemajuan negara, namun dengan aturan yang dapat menjaga kestabilan dan tidak merugikan satu atau sebelah pihak. Terima kasih. Baik, kemudian apakah bentuk pemerintahan saat ini masih relevan? Dan memberikan pendapat serta solusinya. Menurut kami, bentuk pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang cocok dan masih sangat relevan. Hal ini dikarenakan bentuk Indonesia sendiri adalah negara kepulauan, di mana banyak sekali perbedaan suku, ras, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sehingga tentu terdapat pula perbedaan pola pikir dan sudut pandang yang lain dan menarik. Dengan adanya demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dapat menjadi jembatan untuk menyatukan suara dan dapat bersama-sama membangun untuk memajukan negara tercinta ini. Lalu, solusi yang harusnya dibuat adalah pemerintah bersama-sama dengan rakyat menjunjung tinggi konsistensi. Artinya, hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat dan warga masyarakat harus tetap dijalankan. Masyarakat yang aktif menyuarakan aspirasinya tentu dengan attitude yang baik, serta wakil rakyat yang mau untuk mendengar serta mempertimbangkan suara dari rakyat jika memang diperlukan, sehingga konsep dari demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat bisa terrealisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.